Nah, kan tadi kita udah belajar nih sistem periodik unsur, udah bahas perkembangannya, terus apa yang dimaksud golongan, apa yang dimaksud dengan periode gitu. Nah, sekarang kita bahas ke sifat perioditasnya. Nah, ternyata setiap golongan dan setiap periode itu punya sifat yang berbeda-beda gitu. Yang pertama kita bahas tentang jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak dari pusat inti sampai lintasan elektron terluar, atau jarak dari inti atom sampai elektron valensi gitu. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Karena kalau dari atas ke bawah itu kan nomor atomnya semakin besar. Karena semakin besar berarti jarak dari inti ke elektron terluarnya kan semakin jauh nih. Jadi jari-jarinya semakin besar. Gitu. Karena jaraknya terlalu jauh, jadi jari-jarinya besar gitu. Sedangkan kalau satu periode dari kiri ke kanan dia semakin kecil karena kan dia nomor atomnya bertambah. Terus muatan di intinya juga kan berarti semakin banyak nih karena dia nomor atomnya bertambah, intinya semakin banyak, terus dia ada tarik menarik. Ada tarik menarik antara si atom, inti atom sama si elektron terluar itu kuat. Jadi karena adanya tarik menarik itu, makanya jarak antara atom dan kulit terluar itu semakin dekat. Berarti kan karena dia semakin dekat, berarti jari-jarinya semakin kecil gitu. Nah, yang kedua itu energi ionisasi. Nah, energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan elektron yang paling luar. Atau energi ionisasi ini terjadi dalam atom yang keadaan gas gitu. Nah, kalau energi ionisasi ini lawannya dari jari-jari atom. Kalau tadi jari-jari atom itu satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, kalau energi ionisasi dari atas ke bawah itu semakin kecil gitu. Nah, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan itu tadi jari-jari semakin kecil, kalau ionisasi semakin besar. Nah, karena kan kalau dari satu golongan itu kan dari atas ke bawah jari-jari atomnya tambah gede nih. Karena ada tambah gede berarti tarik menariknya tuh jadi lemah. Jadi jauh gitu. Jadi jauh, akhirnya si elektron terluarnya ya udahlah mendingan dilepasin aja biar si unsur yang lain atau elektron yang lain itu bisa stabil gitu. Makanya dalam satu golongan energi ionisasi itu kecil dari atas ke bawah gitu. Sedangkan kalau dari satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar karena kan gaya tariknya semakin bertambah nih. Jadinya ya udah semakin kuat gitu. Jadi energi ionisasinya juga besar. Nah, selanjutnya itu afinitas elektron. Afinitas elektron itu banyaknya energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam bentuk gas menerima elektron gitu. Dia kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar. Atau afinitas elektron itu sama seperti energi ionisasi gitu. Nah, tips ngafalnya gini, semakin negatif nilai afinitas elektron maka si atom itu lebih mudah atau semakin mudah untuk menangkap elektron gitu. Jadi kalau dia nilainya semakin negatif, dia semakin mudah buat ngambil elektron atom lain gitu. Nah, yang selanjutnya itu elektronegatifan. Nah, elektronegatifan itu kecenderungan atom untuk menarik elektron dari atom lain gitu. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dia semakin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar. Ini sama kayak afinitas elektron sama energi ionisasi gitu. Nah, kenapa sih dalam satu golongan
dari atas ke bawah dia semakin kecil, karena kan kalau dia semakin ke bawah dia nomor atomnya bertambah. Berarti jari-jarinya semakin besar, berarti semakin lemah untuk menarik elektron. Jadi kayak semakin jauh kan. Semakin jauh ke inti, jadi dia lebih susah buat nangkep yang lain. Kan biasanya kita lebih mudah ngambil sesuatu kalau jaraknya dekat. Nah, kalau dia jaraknya jauh, berarti dia lebih susah untuk menangkap atau menarik elektron lain gitu. Sedangkan kalau dari satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar karena nomor atom kan semakin bertambah, terus jari-jari atom juga semakin besar. Nah, muatan dari inti atom ini semakin kuat. Nah, karena semakin kuat ini, jadi si elektron lain mudah diambil, jadi lebih kuat tarikannya gitu. Atau bahasanya tuh atom yang memiliki elektronegatifan besar lebih mudah untuk menarik elektron dari atom lain. Jadi dia elektronegatifnya semakin besar, berarti dia semakin kuat buat ngambil elektron punyanya si atom lain gitu. Nah, selanjutnya ini sifat kelogaman. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logamnya berkurang. Jadi kalau dari satu golongan, dari atas ke bawah itu cenderung logamnya yang lebih menonjol atau logamnya yang lebih besar dibandingkan sifat non-logamnya gitu. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logamnya berkurang, sedangkan sifat non-logamnya bertambah gitu. Jadi kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat non-logam nih yang lebih besar dibandingkan sifat logamnya gitu. Yang terakhir itu kereaktifan. Kereaktifan itu mudah bereaksi. Kecenderungan si atom untuk mudah bereaksi dengan atom lain gitu. Nah, kalau kereaktifan di sini dilihat dari jenisnya, dia logam atau non-logam. Kalau logam semakin mudah dia melepaskan elektron, maka dia semakin reaktif logam tersebut gitu. Sedangkan kalau non-logam semakin mudah dia menangkap elektron, berarti dia semakin reaktif juga unsur non-logamnya